Baik, kita teruskan tadi. Kita dapatkan equilibrium yang baru dengan adanya subsidi adalah 9,32 atau G-nya adalah 9, harganya 32. Coba kita perhatikan, kalau di awal sebelum adanya subsidi, persamaan supply itu P sama dengan 30 plus 2Q, ya seperti itu. Artinya kalau Q-nya itu 9 dimasukkan di persamaan awal di mana belum adanya subsidi, maka harga yang mesti dibayar itu kan berarti 30 plus 2 kali 9, karena 30 plus 2Q, atau 30 plus 18 berarti 48. Jadi semestinya harga yang harus dibayar tanpa adanya subsidi itu adalah kira-kira 48. Nah, kalau kita tarik di sini, ya, cuman gambarnya memang tidak persis 48 seperti itu, ya, karena tidak pakai penggaris, ya seperti itu. Artinya bahwa harga yang harus dibayar itu 48, tetapi karena adanya subsidi berarti 32. Berarti di situ ada besarnya subsidi adalah sebesar 48 dikurangi 32 atau 16. Masuk akal ya? 16 itu adalah 50%-nya dari 32. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu subsidi totalnya adalah 48 dikurangi 32. Nah, berarti 16. Jadi subsidi totalnya adalah 16. Tetapi subsidi total ini belum tentu diterima oleh yang bersangkutan, konsumen, tergantung dari supply dan demand-nya, elastisitasnya itu. Kita lihat saja bahwa sebelum adanya subsidi, konsumen itu harus membayar 40. Tetapi dengan adanya subsidi, dia keseimbangannya menjadi 32. Artinya di situ konsumen sendiri, sekali lagi konsumen sendiri, konsumen secara individu, ya seperti itu, dia harus menerima subsidi sebesar berapa? Ya sebesar 8. 40 dikurangi 32, seperti itu. Sedangkan total subsidinya adalah 16. Berarti 8 sisanya apa? Atau kemana? Adalah diterima oleh produsen. Ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan di sini baik konsumen maupun produsen mendapatkan subsidi yang sama, 88, ya seperti itu. Kenapa? Ini kalau saya melihat ini karena elastisitasnya itu sama antara supply dan demand itu sama-sama 2, ya seperti itu. Absolutnya adalah 2, sehingga dia mendapatkan proporsi yang sama. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Sehingga subsidi totalnya itu tadi, kalau 9 dimasukkan ke persamaan awal, kan mestinya price-nya 48, tetapi tidak menjadi 48, tapi menjadi 32. Berarti 48 dikurangi 32 berarti 16. Jadi subsidi totalnya adalah 16. 16 per barangnya. Kalau misalnya totalnya berapa? Ya tinggal dikalikan saja. 16 dikalikan dengan 9. Satu barang kan disubsidi 16. Kalau 9 barang berapa? Ya 16 kali 9. Ya seperti ini. Tapi per barangnya 16. Oke, jadi itu untuk bahasanya soalnya dari Mbak Anissa Putri. Walaupun soalnya ini memang relatif lebih rumit. Kenapa? Karena kemarin saya berikan contohnya adalah pajak unit ya, di mana besarnya sama dalam satu unitnya.
Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua, total cost, total revenue ini tapi terlalu gampang ini ya. Biaya total yang dikeluarkan perusahaan oleh persamaan TC 20.000 plus 100K, sedangkan penerimaan totalnya adalah persamaan 200K. Oke, pada produksi unit keberapakah perusahaan mengalami BP? Oke, maka caranya ya tinggal dicari BEP itu terjadi jika TR sama dengan TC. Ya, seperti itu. TR sama dengan TC sehingga ketemu apa? TR-nya adalah 200K, TC-nya 20.000 plus 100K. Ya, yang 100K ditendang ke kiri. Ditendang ke kiri seperti itu. Sehingga 100K sama dengan 20.000. Sehingga Q-nya sendiri adalah 200. Jadi BEP terjadi kalau unit yang diproduksi adalah 200. Ya, seperti itu. BEP-nya itu kapan terjadi? Mengkoy enggak? Oh. BEP-nya terjadinya kapan? Ya tinggal dimasukkan. Q-nya 200 sehingga ketemu kalau total cost-nya 40.000. Atau total revenue-nya juga 40.000. Nah, seperti itu. Tinggal gambarnya. Ini kayaknya nggak digambar ya. Seperti itu. Oke. Digambar aja ya. Ya. Ini saya gambar secara sepintas saja. Wah, sangat. Oke. Digambar saja ini secara kasar. 100 misalnya, 200. Walaupun ini enggak pas ya. Ya, ini 100. Ini 200. Ini 300. Tapi Anda gambarnya ya jangan seperti saya ini ya, karena saya nggak pakai penggaris. Terus BEP terjadi pada saat TC atau TR itu 40. Nah, ini kan TC, TR, ini kan gini, seperti itu. 40.000. 1, 2, 3, 4. Nah, 40 di sini dalam ribuan ya. Seperti itu. Hubungkan saja ini adalah TR. Sedangkan TC-nya TC-nya adalah 20.000 plus 100K. 20.000 kita rubah ini jadi yang merah. Berarti itu 20.000 kan di sini ya. Ya, maka hubungkan saja ini. Ya. Wah, enggak berubah anunya. Ya, seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini dipersiskan ya. Karena sekali lagi nggak pakai penggaris, tapi kalau Anda nggak boleh ada toleransi. Ya, makanya jadi dosen. Oke, ini adalah TC. Iya, jadi kira-kira seperti itu. Yang penting di sini kalau ini digambar beneran,
BIP-nya terjadi pada saat 200,40.000, 40K karena dalam ribuan. Jadi seperti itu ya. Ini BIP. Kalau Anda lihat di sini, maka ketika di sebelah kiri 200 maka dia rugi. Kenapa? TC-nya lebih besar daripada dia. Tapi kalau di sebelah kanan TC-nya lebih kecil daripada TA. Ya, seperti itu. Ini asumsinya lurus ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi digambar ya biar Anda. Nah, ini mengurangi nilai ini kalau digambar ini. Oke. Nah, ini saya ulas yang ketiga, nggak apa-apa. Yang penting apa itu kesalahan atau kekurangannya dari temannya Anda bisa dipelajari bersama. Oke. Anda lihat di sini. Pada tingkat pendapatan atau saya kasih kode Y1 500.000, konsumsinya 400.000. Y1-nya tingkat pendapatan 1 juta atau Y2, konsumsinya 600.000. Nah, berdasarkan data tersebut fungsi konsumsinya adalah sekali lagi kalau menjawab tolong diberikan keterangan dulu, diketahui apa, ditanyakan apa, karena ini kan soal cerita ya. Oh, diketahui Y1 500.000, C1 400.000, Y2 1 juta, C2 600.000. Jadi seperti itu. Terus ditanyakan apa? Fungsi konsumsinya. Jadi fungsi konsumsi tanda tanya kayak gitu. Baru dijawab. Oke, saya berikan masukan bahwa kalau menurut saya jangan pakai ini ya. Walaupun Anda di SMA itu pakai ini, betul, boleh saja pakai ini. Tetapi menurut saya tingkat kesalahannya ini jauh lebih besar nanti daripada Anda pakai yang marginalnya ini. Oke. Jadi pakai ini aja, MPC sama dengan delta. Ini adalah delta C, kan gitu ya. Terus ini adalah ini adalah delta yang bawah ini 500, ini adalah delta. Sedangkan yang bawah adalah delta Y. Sehingga delta C per delta Y itu adalah 200. 200 dari mana? Dari 600 dikurangi 400. Terus dibagi 500. 500 dari mana? Dari 1000 dikurangi 500. Berarti 0,4. Jadi MPC-nya adalah 0,4. Oke, sedangkan Anda ketahui kalau persamaan ini saya save. Oke, Anda ketahui bahwa persamaan dari konsumsi itu kan C sama dengan C0 C kecil kalikan Y, kan seperti itu ya toh. C kecil itu apa? Ya MPC tadi. Sehingga sudah kita dapatkan MPC-nya C sama dengan C0 ditambah 0,4 Y. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan saja Y1 itu adalah 500. Boleh pakai itu.
sedangkan Y1 500.000, sedangkan Y2-nya 400.000. Ya, seperti itu. Nah. Oke, maka masukkan saja ke persamaan. Berarti apa ini? Ini C-nya 400.000. Nah, yang dicari kan C0-nya, kan belum ketahuan. 0,4 dikalikan Y-nya adalah 500.000. Ya, seperti itu. Sehingga C0-nya itu sendiri, ya, berarti 400.000 dikurangi ini. 400.000 dikurangi 0,4 kalikan 500.000 berapa? 200 kok 200? 0,4 kali 500 kan berarti 200.000. Ya toh? 200.000. Oke, sehingga C0-nya ketemunya berapa ya? 200.000. Sehingga persamaan konsumsi itu adalah C, tulis lagi 200.000 ditambah 0,4 Y. Nah, udah ketemu. Coba kita masukkan ke titik yang kedua. Betul enggak ini? 1 juta terus C-nya 600. Oke. 1 juta masukkan sini. 1 juta kalikan 0,4 kan berarti 400.000. 400.000 ditambah 200.000. Berarti C-nya berapa? 600.000. Cocok ya? Jadi seperti itu. Oke. Ya, terus tinggal gambar. Ya, gambar masuk dadak saya anu lagi ya. Oke. Kan gambarnya ini kalau yang Mbak, oh, iki wis tak. Ada lagi B. Oke, cuman kalau di sini gambarnya C sama dengan 200.000 plus 0,4 Y. Maka Y-nya itu disumbu mendatar. Sedangkan C-nya disumbu yang vertikal. Jadi seperti itu. Gitu ya. Wah, ini kok jadi macet sebentar. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau ini jawabannya adalah 5C sama dengan 1000 plus 2Y. Ini enggak pas ya, seperti itu. Kenapa? Mbak? Semestinya C-nya itu dibuat dalam bentuk 1, jangan 5C. Berarti C sama dengan, walaupun itu nanti sama ya artinya, cuman sebaiknya kalau yang namanya fungsi ya C sama dengan P sama dengan Q sama dengan seperti itu. Tapi ini kan prinsipnya sama ya. Kalau kita bagi 5 berarti C sama dengan 200 plus 0,4 Y sama dengan yang tadi. Man, kekurangannya ini semestinya dijadikan C. Terus ada keterangan satuannya dalam bentuk ribuan. Ada kan nggak ada keterangannya ini. Ya, seperti itu. Oke, makanya hati-hati kalau menjawab. Ya, seperti itu.
terus digambar. Oke. Wah, ini soal yang keempat. Ini kan padahal soal yang keempat ini salah satu soal yang dua komoditas atau ISLM. Ini salah bukan kayak gini nih ya. Oke, sekarang kita bahas pekerjaannya Mbak Eka Viagista. Oke, keseimbangan pasar S plus D, SND. Oke, dikenai pajak sebesar 3 unit. Oke. Nah, ini P sama dengan 15 minus Q. Oke, jadi nggak perlu diubah dalam bentuk Q ya, sudah betul itu. Oke, ketemunya Q-nya 8, P-nya 7. Seperti itu. Setelah adanya pajak, karena pajaknya sebesar 3, maka P-nya berubah. P minus T. Atau T-nya ditendang ke kanan. P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3. Oke, kalau Anda lihat di sini interceptnya berubah dari 3 menjadi 6. Jadi naik ya. Tetapi slope-nya sama sehingga dia bergeser ke atas sejajar. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya. 18/3, maka Q-nya adalah 6. Kalau tadi Q-nya adalah 8. 8 berubah menjadi 6. Masuk akal ya? Seperti itu. Karena kalau diberi pajak, maka kuantitinya berkurang. Harganya naik. Harganya dari 7 menjadi 9. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat gambarnya. Sebelum pajak 15 minus Q, kita lihat coba cek. 15, oke betul, 15 menurun. Nah, oke betul. Ya, slope-nya 1 negatif, maka 15, maka yang satunya juga 15. Oke, good. Ya, sudah betul ya. Oke. Terus setelah kena pajak, maka interceptnya dari 3 tadi menjadi 6. Oke, naik 3 satuan. Oke, seperti itu. Terus harganya dari 7 menjadi 9. Oke, good. Nah, seperti itu. Oke. Ya, betul, good. Ini skalanya juga sudah benar sepertinya. Oke. Jadi ingat sekali lagi ketika menggambar, aduh, jangan angel kalau di sini. Jadi ketika menggambar, maka sebaiknya yang namanya gambar itu ngikuti skalanya. Jangan skalanya ngikuti gambar. Ada dulu. Karena yang kita buat dulu itu skalanya, baru gambarnya. Oke. Oke. Nah, cuma soalnya agak aneh itu tadi ya. Mestinya kembali ya wis lah. Nanti kita cek gitu. Oke, soal TC, TR, BP. Nah, ini soalnya agak anu juga. Tahu-tahu muncul dikeluarkan untuk operasi total biaya tetap. Padahal kan tadi sudah. Ini diketahui apanya itu nggak jelas. Mestinya Anda tolong soalnya itu di copy apa adanya dari jangan di otak-atik dulu. Ya, ini jadi agak aneh ya.
tahu-tahu muncul biaya variabelnya 30.000 seperti itu. Oke, keuntungan yang diinginkan adalah 20.000. Tapi ini ditanyakan apa? Carilah nilai break even point terlebih dahulu. Berapa TC, berapa. Jadi ini aneh, pertanyaannya apa, jawabnya apa. Ya, seperti itu. Jadi urut-urutannya itu loh, nggak pas. Oke. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini yang perlu dicermati. Tolong ketika mencari break even point, Anda jangan pakai rumus ini. Ya, ini maksudnya fixed cost dibagi, ini kan maksudnya rumusnya. Nah, ini kan rumusnya maksudnya BEP. BEP itu maksudnya G-nya. G BEP sama dengan fixed cost dibagi marginnya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jangan pakai ini ya. Pakai aja yang TC sama dengan TR supaya Anda itu nggak hafalan itu. Ya, seperti itu. TC sama dengan TR, maka ujung-ujungnya ya akan ke sini. Ya, seperti itu. TC sama dengan TR, TC-nya berapa, persamaannya TR-nya berapa. Ya, ini kan marginnya price dikurangi variabelnya, seperti itu. Oke, nah pakai ini aja, TC sama dengan TR. Oke, break even point itu apanya? Break even point itu kondisinya. Yang dicari apa? Kuantiti agar terjadi BEP kan kayak gitu mestinya. Berarti Q BEP maksudnya kayak gitu. Ya, jangan pakai ini kalau dikerjakan aja pakai TC sama dengan TR kan gitu toh. Atau keuntungan sama dengan Nah, ini keuntungan yang diinginkan 20 ribuan mestinya kan ini dicari ini. Ya, berarti kan semestinya dicari. Kan logikanya 20.000 sama dengan TR minus TC ya, gitu aja. Nah, TR-nya persamaannya bagaimana? TC-nya persamaannya bagaimana? Ya, seperti itu. Apa ini? Oke. Kan berarti 20.000. Nah, price kalikan Q. Price-nya berapa tadi? 50. Apa le? Sini le.